Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa nabiyina wa Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ajmain amma ba'd. Yang saya hormati Mudirul Mahat Larohi wa Hifida, khususnya Habib Hanif dan Muhammadah, dan juga guru-guru khususnya kepala sekolah yaitu Mr. Muhammad Iwan yang selaku kepala sekolah. Pada pagi hari ini saya akan mempresentasikan mengenai materi bahasa Indonesia yaitu teks eksposisi. Jadi teks eksposisi adalah teks yang memberi informasi, yang menjelaskan dan mengupas habis dengan bahasa yang singkat, padat, jelas, dan biasanya berisi pendapat dari penulis yang didukung fakta. Nah, peranan dari tujuan dari teks eksposisi yaitu menyampaikan informasi atau ilmu pengetahuan, mempunyai penjelasan yang logis dan memahamkan pembaca, meyakinkan pembaca terhadap pendapat penulis dan juga tidak ada paksaan. Nah, untuk susunan dari teks eksposisi sendiri itu ada tesis yaitu pernyataan pendapat atau biasanya berisi topik atau isu utama dari pembahasan teks yang dibahas di teks eksposisi. Next, jadi yang kedua yaitu argumentasi. Untuk argumentasi ini adalah alasan dan bukti utama berupa fakta pendukung pendapat. Jadi argumentasi itu berisi alasan dan bukti utama yang yang serupa dengan fakta yang mendukung pendapatnya. Jadi adanya pendapat itu di teks argumentasi itu berisi fakta yang mendukung pendapat itu sendiri. Oke, next. Jadi untuk mengenai struktur yang ketiga yaitu penegasan ulang. Untuk penegasan ulang ini itu penguatan pendapat di akhir teks. Maksudnya di akhir teks adalah bagian akhirnya. Jadi biasanya kalau teks eksposisi itu di bagian akhir teksnya itu ada penguatan pendapat mengenai pembahasannya. Nah, untuk apa yang ada di dalam teks eksposisi itu mempunyai keunggulan, ciri-cirinya yaitu bersifat informatif yang menjelaskan. Nah, jadi apa yang ada di teks eksposisi itu mempunyai informasi yang memberi informasi yang menjelaskan secara rinci. Jadi secara rinci namun lebih ke umum ya. Nah, biasanya kalau teks eksposisi salah satu ciri-cirinya yang kedua yaitu mengandung pendapat dan fakta. Jadi adanya pendapat pasti kan ada faktanya karena pendapat itu didukung oleh fakta kalau secara aturan untuk di teks eksposisi. Nah, teks eksposisi biasanya berbahasa baku dan mempunyai gaya penulisan yang singkat, padat, dan jelas. Nah, teks eksposisi sendiri itu sering memakai kata hubung kasualitas atau biasa kita sebut sebab akibat. Oke, sekian presentasi saya mengenai materi bahasa Indonesia tentang teks eksposisi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.